Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-9 Kota Serang akan melakukan praktek demonstrasi konstekstual, praktek coaching dalam supervisi akademik. Saya Ibnu Muarif dari SMP IT Al-Iza Serang. Dan saya adalah Sabiha dari SMP Negeri 16 Kota Serang. Dan saya Nur Khalifah dari SD Negeri Serang 07. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam, ya Bu Sabiha. Pak Ibnu, boleh saya minta bantuan Pak? Boleh ya. Kira-kira ada perlu apa nih Bu Sabiha? Pak, saya itu tuh ada keperluan. Saya tuh pengen mengcoaching teman saya yang bernama itu Sofi. Iya, dia itu punya permasalahan Pak. Itu permasalahannya itu bahwa siswanya itu dia jarang masuk Pak. Alasannya itu kenapa? Gitu. Pengen tahu permasalahannya Pak. Gitu. Cara menyelesaikannya gimana? Saya tuh pengen mengcoaching dia atau mengcoaching dia Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Itu kira-kira akan dilaksanakan kapan jualan? Akan dilaksanakannya kira-kira 2 atau 3 hari ke depan Pak. Saya ingin melaksanakannya Pak. Oh gitu. Baik Bu Sabiha, ya, terima kasih sudah ketemu dengan saya. Mudah-mudahan kita sharing ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sarankan kepada Ibu bisa diterapkan pada saat coaching ya. Pada saat coaching kepada Ibu siapa Bu Sofi tadi ya. Saya akan mengamati Ibu yang selaku Ibu kan selaku coach ya. Nanti apakah Ibu ini sudah melakukan atau melaksanakan alur cerita pada saat coaching tersebut. Lalu bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach tadi atau Ibu Sofi tadi ya. Iya, betul, Sofi Pak, tadi. namanya Lalu Sofi, Pak. Bagaimana si Ibu Sofi tadi bisa merespon dan bisa menggali beberapa masalah dan dapat menjawab beberapa pertanyaan tadi yang Ibu sampaikan, dan coach tadi bisa menyelesaikan masalah dan sendiri, bisa Pak. mendapatkan solusinya Ya, gitu betul, kan. betul. Dan yang terakhir, apakah Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian percakapan yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum Ibu melaksanakan coaching tadi di 2 hari kemudian ya. Nanti Pak, 2 atau 3 hari ke depan. Bolehkah saya bertanya lagi Bu? Oh boleh Pak, boleh. Bu Sabiha, pada saat melaksanakan coaching terhadap Bu Sofi tadi, coaching terhadap Bu Sofi tadi, apa kompetensi yang diinginkan Bu Sabiha, atau kompetensi apa yang akan Ibu Sabiha kembangkan pada saat coaching nanti? Pada prinsipnya sih ada 3 yang akan saya kembangkan itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, present. Yang kedua adalah pendengaran aktif, dan ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, terima kasih Bu Sabiha. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Ibu Sabiha akan kembangkan secara spesifik? Mungkin yang saya akan kembangkan itu adalah pendengaran aktif dan pertanyaan berbobot saja Pak. Karena saya tahu Pak untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana saya mengelola kata-kata supaya Bu Sofi itu bisa menyelesaikan masalah dan dia sendiri menemukan Pak. Solusinya gitu kan. Ya baik, Pak. terima kasih Bu Sabiha. Lalu yang terakhir, indikator seperti apa sih yang diinginkan Bu Sabiha terhadap Bu Sofi tadi ya dalam proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya capaikan yaitu Bu Sofi itu menemukan solusinya bagaimana dia mengatasi permasalahan anak di kelasnya, sehingga anak itu bisa masuk kelas kembali. Apa penyebab anak tersebut ada tidak pernah masuk kelas, apa gitu, dan dia bisa menemukan dan menggali permasalahan dan jawaban dia sendiri Pak. Dia sendiri. Ya baik Bu Sabiha, terima kasih. Mudah-mudahan coaching ini ya yang akan dilakukan Bu Sabiha ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan mudah-mudahan pada saat coaching nanti prinsip coachingnya muncul ya, kemitraannya muncul, percakapan kreatifnya muncul, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan Pak dalam pelaksanaan coaching nanti saya bisa
prinsip-prinsip coaching yang akan yang di dalam adat alur kita itu dapat terlaksana dengan baik oleh saya, seperti kemitraannya, terus proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi dari diri saya sendiri. Baik, semoga sukses Bu Sabihah. Terima kasih. Nanti Pak kita Ibnu. ketemu lagi ya 2 hari atau hari ketiga ya. Ya, hari ketiga. Di Oke, tempat hari ketiga yang kita sama? ketemu lagi di tempat yang Oke, sama. kita karena ngopi saya- lagi. Oke. Siap, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih Pak Ibnu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Ya, gimana kabarnya Bu Sabihah? Alhamdulillah. Oh, ini Bu Sopi. Oh iya Pak, benar Oh, ini Bu Bu Sopi. Sopi Pak. Kemarin yang saya ceritakan sama Bapak gitu, bahwa saya itu kan pengen mengcoaching dia. Dia itu kan punya permasalahan yang telah saya sampaikan. Silakan Bu Sabihah, langsung saja ngobrol dengan Ibu Sopi ya. Yang Iya, sedang Bu sukses. Sopi. Ya, silakan langsung saja. 15 sampai 15 cukup, 15 menit. Insya Allah mudah-mudahan Pak Baik. Bu Sopi dengan percakapan 15 unit dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi Pak. Silakan, semoga sukses. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, ngomong-ngomong kemarin yang ketemu sama saya itu ada yang perlu diceritakan. Sebenarnya ada apa sih Bu? Iya Bu, begini. Jadi saya ingin curhat sama Ibu terkait dengan kondisi anak saya di kelas, Ibu. Iya. Jadi begini Bu, anak saya itu ada satu anak ini Bu ya, memang terlihat sudah beberapa hari gitu kan. Selama 1 bulan ini dilihat gitu udah beberapa hari ini anak ini jarang sekali masuk gitu. Jadi udah dicoba dihubungi anaknya gitu kan, kenapa nggak masuk gitu kan, kenapa tidak mau datang ke sekolah, alasannya banyak Bu, ada jadi kadang bilangnya sakit gitu Bu ya, kadang juga izin gitu, kadang juga ya itu kalau nggak sakit izin gitu, kalau itu ada keperluan Ibu katanya, selalu begitu Bu. Oh, berarti dia itu suka cari-cari ini ya Bu ya, cari-cari alasan bagaimana dia itu tidak masuk kelas gitu. Iya. Oh, Bu. begitu. Jadi si anak ini awalnya sih memang begitu Bu ya, selalu beralasan sakit gitu kan, kemudian izin gitu. Ternyata saya coba hubungi ya kepada orang tuanya. Awalnya sih saya panggil anaknya Bu ya, saya panggil anaknya, saya tanya gitu kan, kenapa gitu, ada apa, khawatir sakit ya, kitanya kita anak sakit kitanya diam saja gitu kan, anak izin saya tanya juga gitu, izinnya kemana gitu ya. Ada apa, ada acara apa gitu, soalnya sering sekali gitu kan. Ternyata setelah ditanya anaknya ya hanya diam saja sih Bu gitu kan. Diam saja gimana? Jadi ya pokoknya izin ya, sakit gitu kan. Jadi ya jawaban anak gitu kan. Saya kan nggak merasa puas ya Bu ya gitu. Saya nggak puasnya karena masa sih setiap bulan, setiap minggu sakit ada aja gitu kan, izin ada aja, keperluan keluarga ada aja gitu. Akhirnya saya coba ini Ibu, saya coba hubungi orang tuanya. Enggak, belum Bu. Jadi saya coba hubungi orang tuanya. Kebetulan ada nomor WA-nya Ibu ya, saya coba hubungi. Awalnya sih memang orang tuanya ketika di WA itu tidak merespon juga ya, coba tidak respon. Akhirnya coba ditelepon tuh Bu, akhirnya dengan telepon akhirnya sih memang mau menjawab, mau merespon gitu. Ketika ditanya sama saya, orang tuanya begini, iya Bu, alasan orang tuanya si anak ini memang bangunnya kesiangan gitu. Bangunnya kesiangan Bu, gitu, si anak ini bangunnya kesiangan. Terus apa sih, ya udah karena lebih dari jam 7 akhirnya anak itu jadi males gitu kan. Satu, anak ini tidak semangat lagi datang ke sekolah karena bangun siang itu. Ketika dipaksa juga karena sudah melebihi jam 7, akhirnya anak itu ya nggak mau gitu, tetap tidak mau datang gitu ke sekolah seperti itu. Terus sebenarnya apa sih yang Ibu harapkan dari dia? Tadi kan Ibu berkata bahwa anak itu emang anak itu tidak alasannya tidak berikut izin apa dan sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya kan dia adalah kesiangan dan Ibu juga adalah udah menghubungi orang tuanya dan orang tuanya udah merespon. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang diinginkan
oleh ibu, bagaimana cara ibu untuk merespon dia supaya dia itu adalah bangun pagi atau ibu lakukan apa yang ibu harapkan dari dia? Ya sebenarnya begini yang saya harapkan ke anak ini satu ya pastinya lebih rajin datang ke sekolah ya Bu ya, lebih antusias, lebih semangat ke sekolah karena walau bagaimanapun sekolah itu merupakan tanggung jawabnya si anak sebagai seorang pelajar ya kan, karena masih yang namanya tanggung jawab berarti kan memang harus dilaksanakan gitu kan. Itu sih harapan saya gitu kan. Cuma gini Bu, ya saya berusaha ya ketika saya berharap anak ini agar rajin datang ke sekolah, namun saya juga memang punya rencana sih Bu, selain tadi sudah saya ngobrol sama orang tuanya gitu kan melalui telepon sudah ya Bu ya, kemudian saya juga sempat memanggil Bu, saya akan coba panggil si anak ini, apakah bukan si anak ini maaf, saya akan panggil orang tuanya gitu kan, apakah memang kondisi anak ini tuh seperti itu. Kalau misalkan ternyata sudah dipanggil orang tuanya, anak ini masih begitu saja, saya akan coba ini Bu, saya akan coba home visit kayaknya Bu ya. Sepertinya itu langkah yang perlu saya ambil ketika memang saya menghadapi masalah ini sepertinya. Cuma memang untuk home visit ini belum saya lakukan karena saya juga masih melihat dari kesungguhan si anak ini. Tadinya sih saya beranggapan gini, saya mencoba melihat keseriusan si anak ini gitu kan, ketika sudah ditegur oleh wali kelas gitu kan, bagaimana ternyata memang masih belum ada perubahan. Mungkin saya akan panggil orang tuanya, setelah itu memang saya akan lakukan adalah home visit Ibu. Saya akan melihat gitu kan bagaimana keseharian dari si anak ini. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan gitu. Itu bagus banget Bu, melakukan seperti itu yang kenapa? Karena dengan menurut ibu sendiri gitu tadi melakukan home visit, yang namanya home visit itu adalah mungkin dia bisa menggali lebih dalam kan dari keadaan tentang anak tersebut, dan ibu juga menginginkan tadi bahwa anak itu adalah tanggung jawab tanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, bahwa tugas dia itu adalah sebagai pelajar. Setelah melakukan home visit, setelah berkomunikasi, dan kira-kira Bu, saya tuh mau tanya dari tujuan ibu yang tadi itu gitu, kira-kira itu menginginkan ke ya sebenarnya karena memang ya saya sih berharapnya ya maksimalnya level 100% ya, cuma sepertinya memang belum ke arah sana. Yang baru saya lakukan memang masih sekitar 60% ya Bu ya, 60% terkait dengan bukan kepedulian saya sih, artinya kepekaan saya juga terhadap anak gitu kan, ketika melihat kondisi anak yang seperti itu. Ya harapan saya sih ketika saya melakukan langkah-langkah gitu ya agar anak ini mau antusias datang ke sekolah, harapan saya sih bisa lebih dari 75% atau katakanlah 80% yang saya harapkan. Minimalnya anak saya tahu alasan anak itu tidak masuk gitu kan, dan saya juga tahu langkah yang harus saya lakukan atau pendekatan yang harus saya lakukan terhadap anak ini gitu. Oh iya Bu, selain tadi kan ibu katakan bahwa ibu itu kan menginginkan anak itu 100% ya Bu, maksimal ya Bu. Maksimal itu 100%, dan ibu udah dikira-kira di antara 60 gitu kan. Dan tadi juga ibu kan mengatakan bahwa langkah-langkah yang ibu lakukan itu adalah yang pertama adalah visi, kira-kira meningkatkan level yang lebih baik itu bagaimana? Iya kan tadi disampaikan ya Bu, selain dari saya mencoba menghubungi orang tua ya, memanggil orang tua, saya juga pastinya sih koordinasi ya Bu ya, sebenarnya koordinasi dengan rekan sejawat saya gitu kan. Kemudian saya juga komunikasi juga dengan kepala sekolah saya. Kemudian ya pastinya saya juga
akan melakukan home visit. Nah, ketika memang setelah saya mengetahui keadaan si anak tersebut, setelah saya melakukan home visit, mungkin saya bisa akan menyimpulkan kenapa anak ini bisa tidak masuk, kenapa anak ini tidak bersemangat ke sekolah, seperti itu sih Bu. Iya. Dan menurut saya sendiri itu yang dilakukan ibu itu udah ke tahap yang lebih berikutnya, mengingat ibu banyak itu lebih baik daripada itu. Dari awal tadi telah dikatakan bahwa ibu itu telah mengkoordinasikan ke anaknya, yang kedua juga telah berusaha itu ada menghubungi orang tua dengan WA. Selanjutnya juga ibu adalah melakukan home visit untuk mengetahuinya apa kendala dan juga harus bertanggung jawab, dan ibu juga berkoordinasi sama kepala sekolah, sama mereka sejauh bagaimana caranya itu untuk anak tersebut adalah lebih baik daripada itu. Oh iya Bu, kira-kira itu jalan untuk mencapai jangka perubahan itu membutuhkan waktu berapa lama? Ya pastinya tidak singkat Bu ya, karena ini anak ini dikatakan kebiasaan sih tidak, cuma karena sering jadi mungkin saya sih butuh waktu, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan 2 bulan ya, saya coba gitu kan menerapkan metode saya itu, mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ya Bu ya. Itu kan bentuk ikhtiar saya Bu ya, mudah-mudahan dalam jangka 2 bulan itu anak ini sudah menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik itu harus apa, harus bagaimana. Itu sih Bu, jadi mudah-mudahan ya Bu 2 bulan. 2 bulan lumayan, kita harus kejar ini Bu ya, bagaimana untuk mengarahkan anak, berkomunikasi, mengkoordinasi antara satu sama lain, antara orang tua dan staf pengajar di sabukanya. Ibu punya target yaitu 2 bulan. Kira-kira Ibu dari permasalahan Ibu tadi kan Ibu telah jelaskan sama saya bagaimana tindakan-tindakan yang akan Ibu perbuat dan akan Ibu laksanakan tadi. Yang tadi yang pertama itu adalah Ibu harus mengkomunikasikan sama anaknya, dan kedua mengkomunikasikan juga sama orang tua, dan ketiga juga Ibu akan melakukan home visit, dan keempatnya juga Ibu telah akan melakukan kolaborasi ya Bu ya terhadap kemitraan Ibu, yaitu dengan seluruh guru sejawat dan kepala sekolah. Baiklah Ibu, mudah-mudahan solusi Ibu itu sesungguhnya itu mencapai solusi yang Ibu targetkan. Terima kasih udah bincang-bincang sama saya Bu. Iya, terima kasih juga Ibu atas waktu yang Ibu berikan. Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya terkait dengan permasalahan di kelas. Terima kasih atas waktunya. Minta doanya juga Ibu, mudah-mudahan rencana saya yang saya rencanakan terkait untuk menangani anak ini bisa berjalan dengan lancar Ibu. Ya mohon bantuan dan doanya. Ya sama-sama Ibu Sofi. Iya Ibu, terima kasih Ibu Sabiha. Sama-sama. Ibu mohon izin pamit. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sabiha. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Gimana setelah berbincang-bincang dengan Bu Sofi tadi? Alhamdulillah Pak, tadi itu berjalan dengan lancar Pak. Lancar ya? Iya, alhamdulillah. Semoga nanti Bu Sofi bisa mengembangkan potensinya ya. Iya Pak, mudah-mudahan Bu Sofi itu bisa mengembangkan dan bisa merencanakan apa yang telah dia rencanakan Pak. Baik Bu Sabiha, setelah saya amati tadi proses berbincang-bincangnya, proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Sabiha terhadap coach Bu Sofi tadi ya. Betul, Pak. Jadi setelah saya mengamati perbincangan Ibu, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Oh boleh Pak, boleh Pak. Nah, alhamdulillah setelah proses tadi yang luar biasa, sangat baik dan begitu menikmati perbincangan tadi. Oh iya, Ya, segala permasalahan muncul ya dari coach ya. Bagus sekali Bu Sabiha sudah menggali apa yang diinginkan Bu Sofi tadi. Saya bertanya kepada Bu Sabiha, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya terkait indikator pencapaian yang diinginkan Ibu. Apakah
alur ceritanya sudah dimunculkan oleh Bu Sabiha? Alhamdulillah Pak, kalau menurut saya itu tadi alur ceritanya sudah saya munculkan. Dalam alur cerita itu kan yang pertama itu kan adanya namanya puncak tujuan Bu Sophie itu tadi kan ingin mendapatkan solusi bagaimana si anak tersebut adalah bisa masuk dan bertanggung jawab terhadap yang ia lakukan sebagai pelajar. Dan yang kedua juga dia itu ada mengidentifikasikan permasalahan itu adalah dia bahwa anak ternyata anak tersebut tuh Pak itu ya ahli tersebut ternyata dia tidak mau masuk kelas itu banyak alasan sekali. Ujung-ujungnya akhirnya ternyata dia tuh suka kesiangan. Iya kata Pak. Yang ketiganya itu yang telah saya munculkan itu adalah rencana aksi. Kan dalam rencana aksi itu yang akan dilakukan sama Bu Sophie itu adalah bahwa dia akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan siswa, bagaimana tanggung jawab anak tersebut sebagai pelajar. Dan yang keempat itu adalah tanggung jawab. Tadi aksinya juga sudah saya lakukan, harusnya saya tanggung jawab tersebut dia sebagai pelajar, dan aksinya itu yang akan dia lakukan itu ada hampir 2 atau 3 bulan dia aksinya akan dilakukan sesuai dengan yang dia rencanakan tadi. Tapi Bu Sophie itu berupa hanya mau berikhtiar Pak, supaya anak tersebut mau masuk kembali. Baik, terima kasih Bu Sabiha. Bu Sabiha sudah melaksanakan proses coaching tadi berdasarkan algoritma yang sangat maksimal ya. Jadi saya juga melihat ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya dengan kepala sekolah dan lain sebagainya ya, dengan rekan sejawatnya. Dan alhamdulillah Ibu sudah melakukan juga proses coaching dengan baik, dan di situ juga sudah muncul prinsip-prinsip coachingnya seperti kemitraan. Iya Pak. Ya, sudah muncul juga. Gitu ya Pak. Kemitraannya udah muncul dari saya Pak. Proses kreatifnya juga. Melaksanakan sangat muncul potensi yang ada di Bu Sophie tadi, muncul semua tuh. Terima kasih ya Pak ya. Jadi luar biasa ya coaching yang dilakukan Bu Sabiha. Pertanyaannya berbobot sekali. Dan boleh saya bertanya lagi Bu? Oh boleh Pak. Jadi yang terakhir, Bu Sabiha itu setelah melakukan coaching, tadi hasilnya juga sudah terlihat ya. Kompetensi apa lagi yang diinginkan Bu Sabiha kepada Bu Sophie setelah proses coaching tadi? Yang diinginkan saya terhadap Bu Sophie. Bukan keinginan saya, yang diinginkan Bu Sabiha, kompetensi apa yang ingin dikembangkan terhadap Bu Sophie tadi? Mungkin yang ingin dikembangkan sama saya terhadap Bu Sophie itu adalah bahwa dia itu bisa bahwa dia itu bisa memecahkan atau solusi bahwa dia itu keinginan saya terhadap dia yaitu dia bisa memecahkan masalahnya sendiri Pak, dengan apa yang akan dia lakukan. Dan saya juga melatih diri saya juga Pak, selain saya bisa mengcoaching dia, saya juga berlatih untuk kompetensi saya diri, bagaimana cara mengcoaching yang baik itu bagaimana dengan alur cerita yang sangat maksimal begitu Pak. Terima kasih Bu Sabiha. Semoga ke depan proses coaching dengan guru-guru lain pun, rekan sejawat pun akan lebih maksimal juga ya. Alhamdulillah tadi Bu Sophie sudah sangat baik menggali potensi-potensinya, karena memang Bu Sabiha tidak menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Alhamdulillah, semoga proses coaching yang dilakukan Bu Sabiha bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk guru rekan-rekan yang lain yang ada di sekolah, gitu kan? Dan kita pun semuanya akan menjadi guru yang berbagi ya, berbagi dan semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih Bu Sabiha. Sama-sama. Pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Kita ketemu lagi jika ada waktu ya. Jangan sungkan-sungkan menelpon saya. Baik Pak Ibu, siap. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Ibu, sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.